Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 11 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi kemarin ya. Ada cukup banyak ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Baik, hari ini ISG kembali koreksi ya setelah gagal melewati 7.240 sebagai resist minor, resist terdekat yang saat ini sedang diuji. Sementara ini kemungkinan ISG masih akan terkonsolidasi dalam proses koreksi ya, koreksi setelah membentuk wave B ya. Jadi ini adalah proses koreksinya, ini akan berjalan dalam beberapa minggu ya. Jadi tentunya dengan target yang sama, yaitu dengan 6.900 untuk target terdekatnya. Jadi sementara ini belum ada perubahan. Baik, kita mulai pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas saham BRPT untuk trading, apakah menarik? Tolong TP dan SL-nya. Oke, untuk BRPT sendiri sudah naik ya, posisi swingnya sudah tinggi. Ya, saat ini bahkan polanya ini cenderung ke koreksi ya. Jadi untuk saat ini saran saya sih tunggu turun ya, karena kita lihat dari secara historis ketika dia sudah selesai swingnya dia akan turunnya cukup jauh ya, membentuk sebuah pola tower. Jadi ini berisiko tinggi. Jadi saran saya tunggu koreksi setidaknya di bawah 1200-an ya, di bawah 1300 sampai dengan 1270 ini ada gap terbuka. Tidak menarik menurut saya. Tolong dibahas swing trade saham MDK TP terdekat. Oke, TP terdekat MDKA ya. Baik, MDKA secara teknikal swingnya juga sudah berjalan lanjut ke resist selanjutnya di 2400. Saat ini sebenarnya sudah berada di area resist ya. Yang ini merupakan level yang cukup kuat di proses turun kemarin ya. Jadi ini seharusnya sudah di area TP terdekatnya saat ini. Selanjutnya di 2400 ya, TP selanjutnya kalau dia bisa kuat lewatin, tapi ini sepertinya ini cukup kuat. Jadi mungkin akan ada proses konsolidasi dulu untuk lanjut naik ke atas ke ekstensi 1,6. Tolong dibahas swing trade saham MDK udah ya, sorry. Mohon analisa Bumi, apakah masih bisa naik? Berapa TP berikutnya? Oke, masih ya. Seperti pembahasan sebelumnya, TP-nya adalah 137. Sore Pak, SSIA untuk swing apakah menarik? Berapa SL dan TP-nya? Terima kasih. Oke, untuk SSIA apakah menarik? Sepertinya ini sudah naik ya, swingnya naiknya ini sudah mulai ketika breakout 965. Jadi untuk saat ini sudah tidak menarik kalau mau masuk ya. Untuk TP selanjutnya ya, TP selanjutnya itu berada di 1165 ya. Sepertinya ini adalah TP kedua setelah 1040. Begitu. Untuk masuk sudah tidak menarik ya. Untuk stop loss atau proteksi saat ini di 1090. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam. Tolong bahas saham PWON untuk trading. Oke, bagus. Baru saja membentuk high low ya. Bisa untuk swing trade di harga saat ini secara teknikal sudah terbentuk swing, mulai swing naik lagi setelah koreksi ya. Jadi ini sepertinya akan terkonsolidasi ya di area 380 sampai dengan 418 secara upside. Risk rewardnya tentu saja tidak terlalu menarik, tetapi bisa ya. Untuk TP di 420 sampai dengan 426 itu di bawah 10%. Dengan risk yang lebih kecil, jauh lebih kecil, yaitu di 374, Anda bisa proteksi di bawah 5%. Mau bertanya Pak, saya punya kepemilikan di emiten EATLA. Udah setahun diam di tempat. Bagaimana cara tahu kalau emiten tersebut akan gerak? Terima kasih, sehat selalu Pak. Ketika emiten gerak, dalam artian gerak itu ya seharusnya kita lihat dulu ya.
kita bisa lihat dari transaksinya juga ya. Kita lihat pergerakan volume transaksi dan sebagainya ya. Kalau seperti ini di 50 seperti ini, seperti yang saya sampaikan, kenapa kita menghindari saham di bawah 70, ada resikonya diem seperti ini ya di 50. Jadi ya mau setahun 2 tahun ya tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau dia gerak ya nanti akan naik sendiri gitu ya. Tapi kapan itu kita tidak tahu, ya kan? Nah inilah kenapa kalau ada yang bertanya kenapa private trading tidak trading di bawah 70 saham dengan harga nominal di bawah 70, karena risikonya seperti ini. Makanya kita selalu menyarankan untuk menghindari saham di bawah 70. Ya. Kenapa begitu? Karena 90% trader ya, 90% lebih ya, tidak disiplin. Dan tidak disiplin berpotensi nyangkut di 50. Ya, bahkan mungkin ya kita sebut dia sudah paham dengan resiko ini pun, tapi kebanyakan orang akan menunda-nunda dan terbawa ke bawah 50 bahkan. Ya sekarang ini kan bisa, kalau bisa spend terlalu lama ya, bisa ke full option ya, bisa ke bawah 50, ataupun ya risiko-risiko yang lain bisa muncul gitu ya. Makanya itulah tadi ketika kita trading ya, kita trading itu ada batasan. Kalau tidak ada batasan itu berbahaya. Ya, itu apa? Bagaimana kita melihat ini ya, kita tidak perlu melihat, biar aja dia gerak sendiri nanti gitu ya. Kalau Anda punya ya harus sabar gitu, kapan ya. Makanya dari itu ya kita menghindarinya. Kalau di bawah 50 seperti ini ya bisa berisiko yang lebih dalam lagi gitu. Ya, ini buat pembelajaran. Semoga tidak banyak ya, di situ masih ada dana yang lain bisa diperbaiki gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat bertanya data untuk invest di mana menurut Bapak belum layak dikarenakan data laporan keuangan masih belum bisa dijadikan patokan untuk saham. Data itu sendiri apakah menarik untuk swing? Kebetulan baru masuk, punya di 13.50 dengan alokasi 10% dari modal saya. Mohon TP1 dan 2-nya, dan bila mau nambah muatan bisa di berapa dan cukup berapa persen lagi? Terima kasih sebelumnya Pak, sehat selalu. Untuk trading batasan maksimal pengalokasian pada sebuah saham adalah 15%. Jadi kalau Anda sudah punya 10 berarti masih ada 5% lagi Anda bisa tambah. Dengan catatan memang sahamnya masih berpotensi untuk melanjutkan swing naiknya. Oke, kita lihat di sini data secara teknikal jangka pendek ini konsolidasi ya. Sehingga ketika kita trading di konsolidasi ini cukup atau tidak ya ruangnya untuk kita tradingkan. Ya, sudah punya di berapa tadi Di 13.50, sekarang 13.70 sudah profit ya. Ini ke middle area di 14.20 atau 1.400 ke atas itu cuma 3%, sekitar 3% lah ya. Kemudian kalau potensi selanjutnya ke resist konsolidasi ini sekitar 9%-an. Ya cukup atau tidak, sekali lagi saya kembalikan pada Anda. Ada trader itu yang mencari cuma 2%, 3%, ini bisa. Tetapi kalau Anda mau lebih, ini harus breakout dulu, baru nambah. Ya, tetapi kalau Pak saya mau profit itu nggak banyak Pak, cukup 5%, 6% cukup. Ya, ini bisa. Ya. Di harga saat ini Anda bisa maksimalkan dengan proteksi ketat di 13.20. Kenapa begitu ya? Saham ini secara teknikal konsolidasi. Jadi kalau misalkan konsolidasi ini ternyata breakdown support ya, seperti sebelum-sebelumnya, misalkan ini ya, dia konsolidasi ya, kita kasih contoh ya. Karena tidak semua konsolidasi itu akan berakhir manis gitu ya, atau melanjutkan uptrend. Di mana nih? Nah, ini ya. Ini kan konsolidasi ya, kemudian breakdown. Nah dia bisa konsolidasi lagi di level yang lebih rendah, di area yang lebih rendah lagi. Itu yang kita tidak mau. Kenapa? Jangan sampai kita terjebak di dalam konsolidasi ketika trading. Ya, makanya konsolidasi ini bisa Anda tradingkan asalkan tidak breakdown support, atau Anda bisa proteksi di 13.30. Seperti itu. Apakah layak EPMT untuk invest? Terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama. Oke, kita lihat EPMT. Kita lihat dulu fundamentalnya ya, layak atau tidaknya. Tentunya kita harus berpedoman pada dia punya fundamental, bagaimana bisnisnya, bagaimana pertumbuhannya gitu kan. Oke, semoga ada datanya. Nah, kita lihat dari secara growth tahunan ya, tahunan ini pertumbuhannya saya rasa tidak terlalu stabil untuk laba ya, secara operasional maupun secara bottom line, sehingga kita mengkhawatirkan ketidakstabilan ini akan berdampak jangka panjang. Dan selain itu
Sepertinya, nanti kita akan buktikan, sepertinya secara profitabilitas ini tidak memenuhi syarat 5% gitu ya. Sekali lagi ya, ini kita punya batasan ya, sekali lagi semua kita batasin, kita punya screening, cara screening kita mungkin berbeda dengan Anda. Ini di bawah 5%, jadi tidak masuk dalam pilihan kami tentunya. Jadi kalau Anda bertanya pada kami, ya tidak layak, masih banyak pilihan yang lain yang bisa Anda pilih. Gitu. Oke. Salam sehat selalu Pak. Minta tolong bahas saham PNL. Apakah ada potensi naik atau masih downtrend? Kalau naik target menengah di berapa Pak? Terima kasih Pak ya. Semoga Pak ya keluarga sehat, lancar, rezeki berkah, selalu manfaat. Terima kasih doanya. Oke, untuk PNLF saya sedikit edukasi ya. Kalau kita bicara potensi naik itu ada pada kondisi downtrend maupun uptrend ataupun konsolidasi. Jadi kita jangan terkecoh oleh saham ini downtrend berarti nggak bisa naik dong. Enggak. Saham yang downtrend itu bisa koreksi naik. Saham yang uptrend itu bisa koreksi turun ya. Jadi tipe koreksi itu tergantung pada trennya. Jadi jangan kalau kita trading mau saham itu downtrend kayak mau itu konsolidasi kayak mau itu uptrend semua bisa kita tradingkan asalkan ya ruang geraknya itu mencukupi untuk kita mencari profit yang kita sudah tetapkan gitu. Misalkan kita mau cari 5%. Saham ini downtrend kira-kira kalau dia pullback atau naik atau koreksi itu cukup nggak buat kita tradingan gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi kita perlu edukasi, mungkin bapak ibu ada yang belum tahu. Kalau saham downtrend itu bisa kok ditradingkan, tetapi ya kalau kita tidak disiplin, sekali lagi ya di kondisi apapun ya semakin downtrend ya semakin susah untuk kita bisa keluar kalau kita tidak disiplin. Oke, kita bicara trennya turun ya, tren turun jelas. Kita mau berdasarkan moving average turun, berdasarkan trendline juga turun. Oke. Trendline ini moving average-nya turun. Oke. Kemudian secara trendline turun. Ya. Ini bukan saya yang bilang ya. Secara teknikal memang downtrend. Apakah downtrend bisa kita trading? Bisa, ini naik nih. Ya, ini naik nih, misalkan Maret naik. Ya. Jadi sih jangan kalau Anda mau trading uptrend ya namanya trend following. Yaitu karena kita tidak bisa trading di saham yang downtrend karena ini kan saham ya bukan forex gitu. Nah kita lihat di sini apakah ini masih potensi turun? Sepertinya ini setelah breakdown ini sedang meretest ya. Kalau dia tidak kembali ke atas 290 seharusnya ini akan melanjutkan penurunan ke 244 baru mungkin bisa swingnya lebih menarik gitu ya. Jika kita berinvestasi di saham LSIP, berapa TP1 dan TP2-nya saham tersebut? Oke. Berarti jangka panjang ya, secara teknikal. Oke. Kita menggunakan monthly sebagai time frame untuk investing. Oke, saham ini konsolidasi ya. Jangka panjangnya konsolidasi di rentang yang sangat lebar tentunya di 15 sekian dengan support di 800 sehingga invest di saham ini idealnya adalah di support ya di 800-an dan sebagainya. Nah, kalau Anda bertanya TP, berarti TP-nya adalah resist konsolidasi jangka panjang. Ini jangka panjang karena berjalan bertahun-tahun ya sejak 2018 2017. 1500-an ini adalah target terdekat yang memungkinkan dalam jangka panjang. Ya. Gitu. TP2-nya, oke, TP2 bisa aja kan? Bisa. TP2-nya di berapa ya? Gitu. Nah, TP2-nya ada di 1810 atau di atas 1800 area ya, di atas 1800. Gitu. Mohon tolong sarannya kalau saya sekarang ada di BMRI kali ya. 5.400 baiknya TP atau jual di harga sekarang, tergantung. Kalau Anda invest ya berbeda lagi, kalau trading juga berbeda lagi jawaban saya anggap Anda trading suka-suka saya ya makanya ketika kita berkonsultasi kita harus clear apa tujuan Anda. Kalau nggak tahu tujuannya mending jangan nyentuh saham, harus tahu tujuannya apa, trading kah, invest kah, nanti sarannya bisa beda ya. Nah ini masih bisa naik ya secara teknikal untuk jangka pendek, ini masih bisa naik kalau Anda punya modal di harga yang tinggi di 5.400-an ini tinggi ya. Gitu. Kalau kita bicara potensi pullback ya. Ini kan kemarin sudah mencapai di 5.500 ya. Ini target terdekatnya.
dan kebetulan Anda memang sayangnya beli di harga yang lumayan tinggi dekat dengan TP di 5.400-an tadi. Ya kalau kita terakhir trading di Bank Mandiri itu kita belinya di bawah ya. Misalkan ini terakhir kita beli di tanggal April ya. Ya. Kalau kita trading ya di 4.700, sekali lagi untuk invest jauh ya, masih jauh di bawah ya kalau invest. Kalau trading kemarin kita sempat masuk di bulan April tanggal berapa ini? 9 ya. 9 April itu di sini nih. Ya, sahamnya di 4.700-an, 4.600-an ini kemudian naik ya 5.500 gitu ya. Itu terakhir kita masuk di saham Bank Mandiri. Jadi kalau Anda masuk di 5.400, mohon maaf itu sangat tinggi sekali ya. Tapi bisa nggak dia balik ke sana? Bisa ya, untuk ke 0,3 ini sementara ini selama dia tidak turun ke bawah 5.050 ke bawah, Anda bisa hold ya dengan ekspektasi bisa balik ke modal atau ke 5.500 tidaknya gitu. Saya tidak dijelaskan ini invest atau trading, tapi kalaupun invest pun mohon maaf 5.400 itu ketinggian ya buat invest di Bank Mandiri ya gitu, sangat tinggi ya, sangat beresiko. Sekali lagi saya tidak bilang BMRI jelek, yang jelek itu adalah harga belinya ya. BRI juga bagus kalau Anda belinya di harga yang bagus. Kalau harganya investasi di harga yang terlalu tinggi ya jadinya jelek gitu ya. Jadi tergantung perspektif kita, tergantung kita belinya di mana. Kita bilang ini bagus dan tidak bagus itu tergantung harganya berapa Anda belinya, bukan karena sahamnya. Kalau saham BMRI jelas bagus secara fundamental, big caps dan sebagainya, tetapi kalau harga belinya terlalu tinggi ya jadi jelek gitu loh. Makanya adanya Yves Advisor itu di situ untuk membantu Anda memetakan ya, untuk menavigasi kira-kira apa yang menarik dan di harga berapa kira-kira bisa masuk gitu loh ya gitu. Makanya kalau Anda member, rajin-rajinlah berkonsultasi. Kalau Anda punya fasilitas itu jangan sampai Anda nggak konsultasi, rugi. Anda sudah bayar Yves Advisor untuk membantu Anda mencari saham dan juga menemukan harga yang bagus, tetapi Anda tidak gunakan gitu ya. Banyak ya cuma join, cuma ya mungkin dia ikut rekomendasi profit dan itu udah cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih baiknya kalau misalkan punya posisi yang mungkin kurang baik di sebelum join, Anda bisa konsultasikan itu untuk dibantu. Oke. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai saham CUAN yang akan stock split come date 9 Juli 2025, masih bulan depan ya. Akan berpotensi naik ke berapa ya? Dan baiknya hold ataukah swing trading? Mohon penjelasannya Pak. Sudah punya atau belum nih pertanyaannya? Terkait stock split ataupun tidak stock split, sekali lagi kalau dia naik ya kita akan secara teknikal ya naik ya gitu. Akan ke berapa ya, ini kita lihat dari sini bahwa secara pola saham ini memang sudah membentuk sebuah kenaikan yang hampir mirip gitu ya. Dan ini hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau kita bicara pembentukan sebuah pola yang seperti ini, kalau kita baru mau masuk, ini udah masuk atau belum? Nah, saya nggak berani, sekalipun dia mau stock split kek, mau apa kek gitu ya, saya nggak berani. Bilang aja cupu nggak apa-apa, dibilang cupu. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi ya. Kalau kita dibuat kayak begini, wah meeng ya, susah untuk keluarnya gitu. Karena posisinya sudah sangat tinggi sekali. Kalau kita mau masuk ya, ataupun swing pun, ataupun kita mau mengejar stock splitnya, nanti bisa naik gitu ya. Cuan ini sekarang ini 11.000 ya. Beberapa bulan yang lalu ya, kita trading juga di PTR itu di 7.000 ya. Di bulan apa ini? Mei ya, bulan lalu 7.000. Bulan Mei itu ini ya, tanggal 14 nih ya, di sini nih dia naik. Sekarang ini menurut saya ini sudah sangat tinggi. Kalau baru mau masuk, sekali lagi kalau Anda sudah masuk mungkin di harga yang lebih rendah dari kami ya, atau mungkin Anda mau kan hold ya, berarti Anda sudah punya. Nah, semoga Anda modalnya, kalau modal Anda di bawah sini, Anda bisa hold. Tetapi kalau Anda modalnya di atas ini, hati-hati. Bisa seperti ini loh. Kita nggak nakut-nakutin, kita hanya memberikan gambaran resikonya seperti ini. Gitu. Nah, kalau resikonya begini, ya bisa balik nggak? Ya, kalau misalkan kita bicara tergantung, kalau modalnya di atas-atas ini ya bisa jadi tidak balik dalam jangka pendek. Tujuannya trading loh ya. Gitu. Jadi saran saya kalau Anda punya,
tergantung. Kalau modalnya di bawah ya Anda bisa proteksi, tetapi kalau misalkan Anda baru mau beli sebaiknya cari yang lain dulu karena resikonya sudah sangat besar buat kami ya. Sekali lagi ini buat saya, tidak selalu sama dengan Anda. Oh Pak, saya resikonya 20% tuh siap kok Pak, saya nyangkut duitnya masih banyak. Nah itu beda. Sekali lagi ya, ini saya berikan analogi sebagai trader biasa, investor biasa yang dananya sangat terbatas. Jadi harus berhati-hati sekali dalam menentukan pilihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong analisa saham PART swing jangka pendek, saya punya di 102 sebanyak 5 PV. Oke. Sekarang konsolidasi ya. Kalau kita bicara konsolidasi sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya, harga belinya harusnya di support ya 95, 93 ya. Nah sekarang dia punya di 102, sedangkan sekarang harga 95. Harusnya secara risk ini sudah terproteksi karena sudah lebih dari 5% kalau Anda member PTR ya kan. Sayangnya kan sekali lagi sama tadi ya, tidak semua orang sama, ada yang lebih besar bisa diterima. Ya kalau kita bicara ini konsolidasi seperti ini bisa balik, bisa misalkan ke 99 ini middle area, bisa ke resist 0,7 misalkan di harga 103, 102 atau harga beli masih bisa. Kalau Anda mungkin punya di 102 sebanyak 5 PV, artinya Anda masih bisa nambah ya. Anda bisa nambah sebanyak 10 PV lagi. Dengan proteksi ada ya, kemungkinan gagal itu ada di 91 ke bawah. Oke. Gitu. IHSG nggak jadi lanjut pullback ke 6.900 jadi. Malam Pak, izin konsultasi punya JPFA 1.800. Masih ada potensi ke sana ya Pak? Mau nambah tapi takut makin sangkut. Oh ini trading atau investasi? Kalau investasi ya Anda sudah ngitung ya harusnya harga beli segitu bagus apa enggak gitu ya. Tapi pertanyaannya kan bisa balik nggak ke 1.800? Nah kita akan coba jawab secara teknikal ya. Gitu kan, pertanyaannya cuma itu. Oke, kita bicara potensi pullback. Kenapa? Karena ini pullbacknya sedang berjalan ya, atau koreksi dari tren turun yang ini. Ini kan tren turun ya. Nah, ya. Jadi yang paling memungkinkan adalah 1.715. Bisa nggak 1.800? Kalau pertanyaan Anda bisa, ya bisa-bisa aja. Ya, tetapi secara teknikal yang paling memungkinkan 1.710. Itu dulu. Itu masih di bawah tren turun. Mau nanya, apakah saham Cleo setelah stock split akan naik lagi dan apakah ada peluang naik 1.000 dalam waktu 3 bulan ke depan? Soalnya tadi saya kira sahamnya turun drastis. Lalu saya beli di harga 800, ternyata sahamnya stock split Pak. Terima kasih, sehat selalu Pak. Cleo, kita lihat secara teknikal ya. Secara teknikal sih memungkinkan ya. Kita kemarin juga sempat trading ya sebelum stock split atau bonus ya. Di sini stock split ya, tetapi 2/1. Ada yang bonus. Berarti kalau bonus itu ada paymentnya ya. Jadi ya harusnya ini profit tetepan, walaupun mungkin Anda beli di harga 700 atau 800 ya. Sorry, 800 itu nggak profit seharusnya kalau harga sekarang ya. Kalau nggak balik ke 800 ya nggak profit. Tapi secara teknikal ini bisa, secara teknikal masih memungkinkan karena di sini ada shadow juga di 915. Kemarin kita juga jual ya Cleo di 800 ya. Ini di 800 10% ya cukup ya. Harusnya bisa lebih tapi ya sudah cukup. Jadi kalau kita bicara potensi kenaikannya ini masih ada secara teknikal karena ini polanya rounding juga dan uptrendnya ini masih berjalan juga dalam jangka 3 bulan ya. Jangka menengah ya maksudnya ya bisa seharusnya gitu. Sementara ini seperti itu. Tolong bahas saham Indi, apakah INDY? Apakah tren naik untuk trading berapa TP-nya? Pertanyaannya apakah trennya naik gitu ya, dan berapa TP-nya. Trennya tidak naik ya untuk jangka pendek trading konsolidasi ya. Target naiknya sekarang kita bicara potensi kenaikan jangka pendek di resist terdekat di 1555 sampai dengan 1680 begitu. Oke, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali, silahkan disampaikan kembali di kolom komentar. Kita akan coba bahas di F-Talk selanjutnya ya. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang ada di F-Talk. Ini sifatnya hanya informasi analisa yang sangat lemah
Anda harus ragukan. Terutama untuk investing. Investing Anda harus telaah lebih dalam lagi, analisa secara mendalam, ya, karena investasi itu udah komit jangka panjang. Jangan sampai hanya karena nonton Yeftok, oh ini dibilang jelek nih sama Yef, berarti jangan investasi. Jangan, ya. Anda harus berani mengecek lebih dalam lagi. Mungkin saja saya terbatas dengan data, terbatas dengan trading view, terbatas dengan analisa di Yeftok ini karena analisa yang singkat, ya tentu saja tidak bisa menjadi pedoman. Ya, makanya ketika Anda join peer atau peers ataupun layanan yang lain yang ada di Yeftok Advisor, ya konsultasikanlah, ya. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang ada di Yeftok. Oh, kemarin saya dibilangin di Yeftok bagus kok. Ini kok turun. Oh, katanya ini like invest kok turun. Nah, jadi Anda harus konsultasi dulu dengan Yeftok Advisor sebelum memutuskan, ya. Jangan hanya karena Yeftok saja, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di Yeftok malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menonton, sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Kita jumpa lagi di Yeftok selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.